Halo semua, perkenalkan nama saya Clarin. Di video kali ini kita akan membahas proyek Android Studio kita dengan tema Yummy App. Di sini kita akan menjelaskan fitur-fitur baru, yang dimana kita akan melakukan penggunaan splash screen, activity dan fragment, serta list view. Kita langsung mulai dari yang pertama itu adalah splash screen. Jadi splash screen ini akan muncul ketika kita pertama kali buka aplikasi, di mana dia tampilannya itu akan berupa logo selama 2 detik sebelum dia masuk ke halaman selanjutnya, yaitu halaman login. Jadi di sini untuk gambaran layoutnya itu adalah ada logo aplikasi kita, terus ada juga progress bar atau sebagai loadingnya itu. Di sini kita pastinya membuat file baru dengan nama splash screen activity. Jadi di sini untuk melakukan yang namanya splash screen tadi, di mana dia menampilkan halaman ini selama detik sebelum dia masuk ke halaman utama atau halaman login. Di sini adalah dia menggunakan yang namanya Lifecycle Scope Launch, di mana Lifecycle Scope ini digunakan untuk menjalankan coroutine yang akan otomatis berhenti jika activity dihancurkan. Terus untuk waktu durasinya itu di sini kita buat delay dengan waktu 2000 atau selama 2 detik. Jadi ada efek loading itu kita bisa setting sesuai keinginan kita dan di sini kita buat selama 2 detik saja. Terus di sini ada var intent, di mana intentnya ini kita lakukan untuk menentukan perpindahan halaman dari splash screen activity pindah ke main activity atau halaman login. Terus kita jalankan activity tujuannya itu dengan start activity intent. Terus kita akhiri dengan finish untuk menutup splash ini agar dia itu tidak kembali muncul dengan tombol back ketika kita pencet tombol back. Kita lanjut, yang kedua adalah more info activity. Jadi more info activity ini kita buat file baru dan di sini kita pastinya buat button baru di halaman dashboard. Jadi di sini more info activity akan kita buat tampilannya itu dengan 3 button, di mana 3 button ini adalah profile, setting, dan about. Tiap button ini ketika kita klik, dia akan memunculkan satu fragment yang berbeda. Di sini kita akan bahas dulu tentang perbedaan fragment dan activity. Jadi activity ini adalah komponen utama aplikasi Android, di mana tiap activity itu mewakili satu layer penuh dalam aplikasi. Sedangkan fragment ini adalah bagian dari UI activity. Jadi dia tuh bisa menjadi potongan tampilan yang lebih kecil dan fleksibel. Jadi keunggulan dari fragment ini adalah itu bisa digunakan kembali di banyak activity dan tidak hanya di satu activity aja. Jadi fragment ini bisa digunakan berulang kali di activity mana saja. Terus dia ini lebih ringan dipakai dibanding dengan activity karena fragment ini tidak butuh banyak resource. Dan yang terakhir itu, fragment ini memudahkan pengelompokan fitur yang mirip dengan di satu activity. Jadi fragment ini bisa kita gunakan tanpa harus membuat banyak activity dan cukup dari satu activity saja dengan beberapa fragment di dalamnya, seperti yang pada saat ini yaitu di more info activity, di mana dia cukup satu activity saja dengan beberapa fragment yang ada di dalamnya. Kita mulai dulu penerapan fragmentnya. Di sini kita membuat file baru dengan tipe fragment, yaitu ada profile fragment, yang kedua ada setting fragment, dan yang ketiga ada about fragment. Kita bahas dulu bagian layoutnya itu. Kita mulai dari fragment profile, di mana di sini di layoutnya itu dia akan menampilkan logo aplikasi, nama user, alamat, dan hobi usernya. Lanjut kita ke about fragment. Untuk tampilan di sini kita menampilkan nama tim pengembang, tujuan aplikasi, dan deskripsi umum aplikasi atau latar belakang dari pembuatan aplikasi ini. Jadi untuk about fragment ini berisi deskriptif tentang aplikasi. Kita lanjut, yang terakhir itu ada yang namanya setting fragment. Di sini tampilan setting fragment berbeda dengan yang 2 fragment sebelumnya, karena di sini kita akan menggunakan komponen list view. List view ini digunakan untuk menampilkan beberapa pengaturan.
Kita bahas dulu dari setting fragmentnya. Di sini kita menggunakan yang namanya list view. Jadi list view ini kita membuat daftar pengaturan yang mau kita gunakan atau kita buat datanya itu, yang di sini ada notifikasi, pengaturan akun, privacy, dan bantuan. Jadi ini adalah data yang akan ditampilkan di list view nanti, yang dimana data ini disimpan di setting item yang berisi judul dan ikon tiap itemnya. Jadi di sini untuk notifikasi, misalnya ikonnya itu ikon gambar lonceng. Lanjut di sini ada untuk menghubungkan variabel list view ke komponen list view yang ada di fragment setting tadi. Jadi tadi itu kita panggil list view-nya dengan ID-nya itu adalah list setting. Terus di sini kita ada buat menetapkan adapter biar list view itu tahu bagaimana dia akan menampilkan setiap item yang sudah kita buat di data setting item tadi. Ini kita ada membuat custom adapter untuk mengatur cara list view itu akan ditampilkannya setiap item setting. Jadi di sini tuh kita atur susunan itemnya itu yang ada di setting item tadi. Kita ke pembuatan file baru, yaitu dengan nama item setting yang ada di folder layout. Jadi di sini itu adalah file desain dari list view yang akan kita buat, yang sudah kita setting di setting fragment tadi. Jadi di sini kita buat tampilannya itu dengan yang sederhana saja. Semua bagian tadi kita terapkan seperti adanya splash screen saat aplikasi dibuka pertama kali. Terus di main activity kita menambahkan tombol baru, yaitu tombol more info. Terus ada juga more info activity di mana di sini dia akan menampilkan 3 button fragment, dan fragment ditampilkan sesuai tombol yang diklik yang ada di more info activity. More info activity kita menampilkan 3 tombol fragment, yang dimana fragmentnya itu ditampilkan sesuai tombol yang diklik. Seperti untuk button profile itu, dia akan mengganti fragmentnya dengan memanggil profile fragment. Terus untuk yang setting kita replace dengan setting fragment, dan juga about dengan about fragment. Terus semua icon di dalam list view adalah vector asset. Jadi semua button yang kita buat di tampilan ini kita gunakan dengan vector asset. Begitu juga untuk di tampilan more info, di mana di 3 button fragment ini kita gunakan juga icon-icon berupa vector asset. Kita akan coba lihat hasil tampilannya ketika kita jalankan. Di sini kita bisa lihat ada splash screen selama 2 detik yang setelah itu diarahkan ke halaman main activity atau halaman login. Lalu di sini tampilan halaman dashboardnya itu sudah ada button baru, yaitu button more info. Terus di sini di halaman more info ini kita buat 3 button fragment, yang dimana di sini sudah muncul bagian profile, yaitu tampilan profile tadi ada logo, nama user, alamat, dan hobinya. Dengan button about, di mana dia menampilkan deskripsi tentang aplikasi. Dan yang terakhir itu adalah button setting, yang dimana fragment ini dia menampilkan list view tentang item setting, yaitu tadi yang kita set itu adalah notifikasi, pengaturan akun, privacy, dan bantuan. Kita sudah melihat hasil tampilan aplikasi kita ketika kita jalankan tadi, di mana di situ sudah ada splash screen ketika kita awal buka aplikasi, lalu ada juga penggunaan fragment di menu more info, terus ada juga penggunaan list view di about di fragment setting. Jadi di situ kita sudah melakukan fitur-fitur baru di project Android Studio kita, di mana dengan penggunaan fragment, list view, dan activity tadi memudahkan kita untuk membuat aplikasi kita untuk lebih ringan dan efisien, dan juga nyaman untuk digunakan. Itu saja untuk pembahasan di video kali ini. Semoga penjelasan di video kali ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.